Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, malam ini saya akan ngebocorin beberapa hal yang judulnya hal yang NPD tidak mau kalian tahu. Nah, ada 20 poin. Akan saya bagi menjadi dua bagian supaya nggak terlalu panjang. 10 bagian di part pertama dan 10 bagian selanjutnya di part kedua. Nah, judulnya aja kan hal yang NPD nggak mau kalian tahu gitu kan. Tapi saya bakal ngasih tahu nih di video ini gitu ya. Jadi ini ditujukan untuk orang yang pertama sedang bingung dalam hubungan yang toksik. Dan pasti bingungnya gini, sampai kapan ini hubungan ini akan terjadi, siklusnya ini love bombing di value, mungkin kalian juga udah ngerasa jedek apa yang akan terjadi, dan tapi kenapa sulit lepas banget, kenapa bener-bener bucin, dan apakah memang benar harus bertahan atau gimana gitu. Jadi kalian sebaiknya simak hal-hal ini, hal-hal yang NPD kalian itu nggak mau kalau kalian sampai tahu tentang hal ini kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Antithesis part 1. Teman-teman, di part pertama ini kan ada 10 poin yang tadi kayak saya bilang. Cuman pastiin kalian juga nonton yang part kedua, soalnya saya bakal ngasih the big konklusi atau kesimpulan utamanya itu di bagian video terakhir di part kedua gitu. Soalnya biar taunya itu secara komprehensif dan pahamnya itu benar-benar clear kayak gitu. Oke, kita mulai aja ya. Hal yang NPD nggak mau tahu. Nomor 1, NPD tidak mau tahu bahwa mereka itu lebih butuh kalian daripada kalian butuh mereka. Loh, kok bisa gitu? Padahal kan selama ini kalian kan yang terkesannya bucin banget kayak gitu kan. Nah, kenapa saya bisa bilang ini? Jadi, mereka itu sangat membutuhkan yang namanya fuel dari supply-supply. Nah, mereka lebih butuh kalian, karena tanpa supply ini, pasti mereka itu nggak bisa hidup. Sehingga, walaupun nanti ujung-ujungnya mereka akan melakukan fase discard atau fase pembuangan, tapi mereka itu benar-benar harus confirm adanya supply tambahan sebelum bisa masuk ke fase discard. Jadi, benar-benar membutuhkan supply. Dan sekarang, kenapa saya bilang kalian gak butuh mereka? Ya tentu aja dong, sekarang siapa sih yang butuh sebuah relationship dengan orang yang toksik pertama. Kedua, siapa yang butuh untuk melakukan atau mencari project. Seperti yang aku bilang, kita mencari pasangan untuk saling berbagi, saling mengasihi, dan tentunya punya masa depan, bukan untuk cari project. Nah, jadi kalimat yang pertama yaitu kenapa apa yang NPD nggak mau kalian tahu, bahwa mereka itu lebih butuh kalian daripada sebenarnya kalian butuh mereka. Jadi sejak awal mereka itu sebenarnya juga udah tahu dengan berbagai macam pengalaman hubungan yang udah beberapa kali gagal itu terus-terusan. Mereka juga udah tahu bahwa semuanya mungkin akan gagal lagi, makanya perlu reserve supply berikutnya. Nah, itu yang poin pertama. Poin nomor 2, NPD tidak mau Anda tahu bahwa mereka sebenarnya iri tentang apapun yang ada di dalam diri Anda. Ini tuh banyak hal, bisa cuman sekedar material, penampilan, atau karir, atau apapun. Nah, tapi itu menjadi mode default mereka untuk selalu membandingkan. Nah, orang NPD ini memang sangat otomatis selalu membanding-bandingkan. Makanya bandingin pacarnya yang sekarang, mantannya, TTM-nya, selingkuhnya, semua dibandingin. Nah, dan mereka itu memiliki perasaan iri yang sangat kental, tapi mereka nggak mau kalau Anda tahu. Nah, tapi bukan cuma berhenti di situ. Hal yang paling mereka benar-benar iri banget itu adalah mereka nggak pernah punya, dan yang kita dimana orang neurotypical empathetic itu punya, seperti ketulusan, toleransi, lapang dada, kepedulian, pengampunan, dan terutama empati. Nah, hal-hal itu yang tadi saya sebutkan dimana mereka itu nggak punya. Makanya mereka banyak banget menyimpan grudges atau unek-unek yang memang modenya itu lebih ke arah iri hati. Tapi mereka nggak mau kalian tahu tentang hal ini. Nah,
Poin yang ketiga, NBD tidak mau Anda tahu bahwa mereka itu melakukan sesuatu untuk Anda itu benar-benar cuman, maaf sekali, asas manfaat saja. Jadi semua perilaku jungkat-jungkitnya itu memang sebuah agenda dengan dibalut yaitu topeng kebaikannya yang memang harus ada. Karena kalau misalkan nggak ada, pastinya dia tidak bisa menerapkan yang namanya superficial charm. Jadi mereka nggak mau Anda tahu bahwa selama ini dia itu melakukan tapi dalam wujud agenda. Oke, yang keempat, NBD tidak mau Anda tahu bahwa mereka itu secara terselubung sebenarnya sangat memperhatikan gerak-gerik Anda, tapi bukan memperhatikan kepedulian dalam hal emosional dan perasaan, karena nggak ada empati. Yang mereka lakukan yaitu memperhatikan gerak-gerik Anda, mengumpulkan informasi tentang Anda. Informasinya tentang masa lalu Anda, tentang kebiasaan, kesukaan Anda, ketidaksukaan, informasi finansial, hobi, dan keluarga. Ini untuk kemudian hari bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan Anda. Nah, makanya hati-hati banget dalam sharing segala hal yang bersifat privacy dengan orang yang memiliki spektrum NPD yang tinggi. Dan yang terutama memang sudah 85% sampai 90% match personality disorder. Nih, saya mau sisipin sedikit cerita tentang pengalaman pribadi. Waktu dulu memang sih saya nggak tahu ya kalau mantan saya itu NBD, dan saya nggak tahu apa itu NBD sama sekali gitu. Nah, memang sejak awal itu dia kadang suka nanya ya tentang finansial gitu ya. Jadi ya mungkin saya sedikit terbuka juga dengan masalah finansial, dan terbukti dari apa literatur yang saya pelajari, memang informasi-informasi itu dipergunakan sebagai asas untuk akhirnya mendapatkan manfaat dari saya. Mungkin dari segi finance, dari segi pinjam meminjam, dari segi minta meminta, dalam artian memang at the end ya selalu ujung-ujungnya mengarah ke finansial. Dan memang saya tahu informasi yang saya berikan itu sebenarnya tidak selalu, saya jarang gitu share tentang hal privacy ini, tapi memang karena kita dalam efek pengaruh dari NPD ini, kita itu bisa mengalir gitu ya, bisa kena efek, dan akhirnya secara manipulatif itu memang mereka bisa mengumpulkan informasi. Nah, makanya poin keempat ini yaitu NPD nggak mau kalian tahu kalau selama ini ternyata mereka itu melakukan hal-hal sekretif seperti itu. Kemudian yang nomor 5, NPD tidak mau Anda tahu bahwa mereka itu berpikir kayak gini, kalau Anda selalu mentoleransi kan perilaku abusifnya dengan tiduran enak di atas pengampunan kita gitu ya, maka mereka tuh akan berpikir ya itulah perilaku abusif itu yang layak kita atau kalian terima. Bahkan jadi mereka merasa ya memang you deserve that kind of treat gitu. Maksudnya dengan kita mentoleransi terus, lama-lama itu akan melatih mereka untuk ya terbiasa, nyaman untuk berperilaku abusif terhadap kita gitu. Itu yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, NPD nggak mau kalian tahu bahwa nih semakin kita rapuh, mereka itu semakin merasa aman. Nah, kenapa kok kata-katanya tuh aman? Karena mereka itu untuk merasa aman, mereka itu posisinya harus berada di atas, dimana mereka ini nggak punya self esteem, makanya harus menjatuhkan orang lain untuk merasa dirinya tinggi. Misalkan nih NPD self esteemnya di sini nih, kita tuh secara default punya self esteem di sini. Nah, kenapa kita harus jatuh? Nah, apa yang saya sebut jatuh yaitu mode kalian panik, alert, walking on eggshells. Terus kalian bingung, kalian
ketar-ketir, khawatir, dan semua hal yang membuat intinya satu, kalian itu nggak jadi versi terbaik dari diri kalian atau dari diri kita gitu. Waktu saya dalam mode bingung, sedih, sakit, jatuh, down, nggak mungkin logik kita bisa jalan normal, nggak mungkin kayak sekarang saya bisa ngomong kayak gini secara terperinci dan detail kayak gitu. Tapi yang kita pikiran bener-bener hanya dari down, kita ingin balik ke titik nol, dimana kita mengemis-ngemis, mengejar-ngejar pacar kita sendiri. Nah, ini hal yang NBD nggak mau kalau sampai kalian tuh tahu tentang hal ini. Kemudian yang nomor 7, NBD nggak mau kalian tahu tentang apa? Kalau ternyata mereka ini tuh sangat vindiktif. Vindiktif tuh gimana ya? Kayak ada mode memastikan bahwa kita korban ini harus selalu merasa kecil, gak berharga. Coba seberapa banyak dari kalian yang udah bener-bener sharing ke saya, down banget, bener-bener udah gak tahu lagi mau ngapain, udah drop banget, udah bener-bener titik akhir, udah bener-bener low. Dan saya juga ngalamin, bener-bener ngerasa gak berharga banget, gak punya kekuatan. Gimana kita mau kuat untuk lepas, bahkan kita sendiri down kayak gitu. Nah, mereka NBD itu gak mau, jangan sampai kita ini tahu bahwa sebenarnya mereka tuh juga gak mau supaya kita itu bisa punya kekuatan itu. Makanya kita harus selalu merasa kecil dan gak berharga. Kemudian yang nomor 8, NBD tidak mau Anda tahu. Ini rahasia banget. Apa? Mereka tuh punya smirk yang mereka tuh nggak bisa sembunyiin. Kalian coba tatap matanya, tatap ekspresinya ketika kalian bener-bener down, sakit, dan bahkan hampir ketabrak mobil atau mungkin hampir cilaka gitu ya. Mereka tuh kayak punya tatapan kepuasan loh. Nah, tentu hal ini tuh mereka nggak pengen kalau kita tahu. Nah, itu ketika terjadi salah treatment ya, mungkin kita udah bener-bener desperate banget, bener-bener kayak nungguin dia dan menyalahkan diri sendiri gitu. Tapi mereka tuh bisa aja having fun sama supla lain, dan juga bahkan ya having fun sama teman-temannya kayak as if nggak ada apa-apa gitu. Nah, disitulah terbesit adanya smirk atau sedikit excitement, kepuasan melihat supply-nya down. Dan itu NBD nggak mau kita tahu. Nomor 9, NBD nggak mau kalian tahu tentang ini, bahwa dia itu sebenarnya selama ini apakah memang benar mencari pasangan atau mencari orang yang dia cintai. Padahal dia nggak kenal cinta itu apa. Nah, sebenarnya mereka itu mencari yang namanya tawanan. Jadi supply itu ibarat seperti tawanan ya, yang dikemas dengan kata-kata kayak gini. Ini juga sering banget yang sharing sama saya ya. Mereka itu merasa populer, merasa gampang kan cari pasangan gitu ya, dengan berderet mantan yang banyak banget, sehingga pede banget lah kalau misalkan discard juga gampang lah, banyak yang mau sama mereka. Oke. Dan dikemasnya itu dengan kata-kata apa? Betapa beruntungnya kamu bisa bersama dengan saya. Soalnya mereka tuh ngerasa populer, kan nama disordernya aja narsisis kan kayak gitu. Jadi mereka itu nggak mau sampai kalau kita tahu bahwa sebenarnya kita itu bukannya beruntung, tapi kita itu kayak prisoner, kayak tawanan yang sulit lepas. Nah, nomor 10, NBD nggak mau Anda tahu kalau sebenarnya nih rahasia ya, emosional mereka itu cuma didominasi oleh emosional negatif sepanjang waktu. Jadi defaultnya mereka itu apa ya? Negative thinking, banding-bandingin, iri, dengki, benci, dendam, dan selalu punya kayak holding grudges. Kalian mungkin setelah sekian lama kontak atau in a relationship sama orang kayak gini, kalian pasti bertanya-tanya, simpelnya kayak gini loh, sebenarnya lo tuh kenapa sih? Nah, itu doang. Maunya apa? Nggak jelas juga. Dan juga kenapa selalu seakan-akan menyimpan ganjalan-ganjalan yang kayak bom waktu kayak gitu, yang kalian sendiri nggak bisa figure out itu apa. Nah, jawaban simpelnya ya itulah disordernya. Sehingga
kalian perlu mengedukasi tentang hal ini sehingga kita tidak bisa terus kena efek trauma bond, buang-buang waktu, dan juga endingnya yang rugi, yang sakit, yang malah jadi nggak bisa berpikir jernih, yaitu pasti kita sebagai korban, karena kita memiliki yang disebut empati, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut di video yang part 2.